Halo, salam sejahtera untuk kita semua ya. Kita bertemu lagi di pertemuan kali ini ya, uh, di perkuliahan online ya, dengan topik raster dan vektor, dan juga akan saya sharekan untuk kisi-kisi soal UAS ya. Jadi Anda nanti bisa mempersiapkan diri untuk belajar terlebih dahulu ya, sebelum menghadapi UAS. Adapun nanti soalnya adalah pilihan ganda ya, dimana materi soal itu semua ada di file ya, yang nanti saya bagikan ya. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan untuk topik raster dan vektor nanti ada dua pembahasan ya. Raster dan vektor terkait dengan deskripsi, dan kemudian cara untuk mengkonversi ya antara raster dan vektor. Kita mulai untuk materi yang pertama terkait dengan raster dan vektor ya. Format file citra. Jadi melalui topik kali ini ya, diharapkan Anda itu paham tentang ada dua macam ya format file citra yang mungkin Anda sudah mengetahui ya, atau mungkin beberapa ada yang belum mengetahui, yaitu ada raster atau bitmap dan vektor ya. Dan Anda nantinya bisa memahami pemakaian raster dan vektor, pemakaian formatnya itu seperti apa. Nah, ada dua pendekatan format yang berbeda untuk encoding gambar digital statis atau dikenal dengan raster atau bitmap dan vektor. Itu menurut Brown 2008. Ayo kita kenalan dulu dengan yang namanya raster ya. Nah, raster itu tersusun ya dari susunan atau terdiri dari susunan piksel dua dimensi, di mana setiap piksel itu mempunyai warna tertentu. Ya, itu menurut Brown 2008. Nah, gambar di samping itu adalah gambar raster bitmap ya. Dan beberapa contoh format raster yang paling sering digunakan itu adalah RAW, Window Bitmap atau BMP, Text File Image File Format atau TIFF ya, Graphic Interchange Format atau GIF, Portable Network Graphic atau PNG, dan Joint Photographic, Expert Group atau JPEG ya. Ini yang sering kita pakai. Tapi ada juga format raster lainnya, yaitu seperti Portable Bitmap Format ya atau PMP, Portable Gray Map Format atau PGM, Portable Picmap Format atau PPM, dan Personal Computer Exchange atau PCX, dan terakhir adalah PostScript, terdiri dari PS, EPS, dan EPFS. Ya, itu adalah contoh format raster. Nah, kita kenal dengan vektor ya. Apa itu vektor? Yaitu terbentuk dari representasi matematis dari elemen-elemen gambar seperti bidang ataupun garis. Sebuah garis dapat didefinisikan dalam aturan koordinat dari titik awal ya, arah maupun panjang. Nah, bidang-bidang ini yang rumit itu tadi ya dapat dibentuk dari beberapa bidang yang sederhana. Nah, sebuah bidang yang tertutup juga dapat diisi dengan warna-warna. Nah, sebuah format vektor itu mendukung objek tiga dimensi dengan baik seperti pada model wireframe ya. Dan kemudian format vektor kebanyakan digunakan pada lingkup computer aided design atau CAD ya. Jadi kalau Anda bermain ya, mendesain atau merancang suatu gambar dengan CAD, berarti Anda menggunakan format vektor dalam hal ini ya di gambar, yang ideal dalam pembuatan gambar arsitektur maupun teknik, membuat peta, kemudian membuat skema atau bagan ya, maupun grafik. Nah, vektor juga merupakan bentuk dasar dari permodelan serta animasi 3D ya. Nah, file vektor tadi dapat dengan mudah dimanipulasi ataupun Anda melakukan edit, kemudian Anda melakukan skala ya, skalanya yang kawasan, misalkan kawasan diperkecil, Anda pas membuat peta begitu kan, mapping gitu Anda skalakan tanpa kehilangan kualitasnya.
ya. Jadi Anda bisa detail masuk ke dalam mapping tersebut. Contoh ya. Nah, ukuran file vektor sebanding dengan tingkat kerumitan gambar. Dalam hal ini, vektor itu biasanya tidak mendukung kompresi. Walaupun demikian, ukuran file vektor jauh lebih kecil dibandingkan format raster dengan gambar yang serupa. Nah, sekarang pertanyaannya, contoh formatnya. Contoh format vektor itu apa aja sih? Ya, beberapa mungkin Anda pernah menggunakan ya, kalau Anda pernah pakai ini AutoCAD ya, DWG. Kemudian ada AI, ada CDF kalau Anda pernah mendesain dengan CorelDRAW ya. Kemudian ada SVG ya. DWG format gambar vektor yang dihasilkan oleh software AutoCAD. Kemudian AI format gambar vektor yang dihasilkan oleh software Adobe Illustrator. Kemudian CDR yaitu format gambar di vektor yang dihasilkan oleh software CorelDRAW. Sedangkan SVG atau singkatannya itu Scalable Vector Graphic, di mana dapat ditampilkan pada web browser, contohnya di Mozilla Firefox. Nah, dari raster dan vektor pasti ada perbedaannya dong, ya enggak? Nah, perbedaannya di sini jelas ya. Anda bisa melihat di tampilan slide perbedaan antara bitmap raster maupun vektor ya. Secara umum mereka memiliki beberapa perbedaan ya antara bitmap raster maupun vektor ya. Nah, kita bersama-sama ya lihat tabelnya di sini ya. Kalau dilihat dari bentukan atau susunannya ya, kalau bitmap raster itu terbentuk atau dari susunan banyak pixel 2D ya, sedangkan vektor itu terbentuk dari unsur garis, kurva, dan bidang secara matematis. Kemudian kalau kualitas gambar ya, ada bitmap maupun raster itu sangat tergantung pada resolusi. Sedangkan vektor itu kualitasnya tidak tergantung pada resolusi. Nah, misalkan Anda ini pernah ya gambar itu Anda perbesar ya. Nah, kalau di bitmap raster maka Anda akan menjumpai gambar itu akan pecah, kasar dan kurang jelas. Tapi kalau di vektor begitu Anda memperbesar gambar ya untuk melihat detailnya itu sama sekali tidak pecah ya, halus, tetap halus. Karena tidak tergantung pada resolusi. Nah, bagaimana dengan ukuran filenya? Kalau di bitmap dan raster itu ukuran filenya lebih besar. Sedangkan di vektor ya, ukuran filenya lebih kecil. Begitu ya. Nah, ini ada beberapa soal nih terkait dengan raster dan vektor ya. Anda nanti bisa mencobanya di rumah ya. Sekaligus untuk Anda belajar ya terkait dengan UAS nanti. Apa yang disebut dengan raster ataupun bitmap? Nah, Anda bisa jawab ya dari penjelasan tadi atau Anda bisa melihat dari materi yang saya sampaikan setelah ini ya. Nah, filenya itu ada, nanti saya share satu file ya lengkap, Anda bisa cari jawabannya di situ ya. Kemudian jenis file apa sajakah yang termasuk dalam raster? Kemudian apa yang disebut dengan vektor? Nah, itu tadi ada ya, sudah saya sampaikan. Jenis file yang masuk dalam vektor, kemudian keunggulannya ya. Melalui penjelasan tadi ya Anda bisa mengetahui keunggulan vektor ataupun raster ya, kelemahannya, kelebihannya gitu kan. Kemudian untuk apa saja file raster digunakan, file vektor digunakan, seperti itu ya. Nah, kesimpulannya bahwa file citra atau gambar terdiri dari format, ada dua format ya, yaitu raster dan bitmap, di mana pixel merupakan elemen penyusunnya, dan yang kedua adalah vektor, di mana gambar diciptakan dari representasi matematis dari gambar maupun bidang. Raster akan pecah bila diperbesar, tetapi tidak demikian untuk file vektor. Raster memiliki rentang warna yang jauh lebih banyak daripada vektor dan support gradasi yang lebih halus ya. Banyak digunakan untuk foto, sedangkan vektor banyak digunakan untuk misalkan Anda membuat logo ya dengan sedikit warna ataupun gambar-gambar 3D. Nah, hampir semua file raster ya dapat dibuka melalui perangkat apapun, sedangkan vektor itu harus dibuka dengan aplikasi vektor. Nah, itu susahnya ya kalau untuk vektornya. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonversi antara raster dan vektor? Nah, kita lanjut ya. Nah, dari
Saya matikan dulu slide-nya. Ya, rasterize dan vectorize ya. Nah, bagaimana cara mengkonversi raster ke vektor ataupun vektor ke raster ya? Konversi antar keduanya. Nah, Anda nanti bisa mengubah format gambar dari vektor ke raster ataupun mengubah format dari gambar raster ke vektor ya. Oke, bagaimana kalau kita mulai untuk yang rasterize dulu ya? Nah, rasterize dulu. Kita mengerti dulu ya apa yang dinamakan dengan rasterize. Apa itu rasterize? Ya. Rasterize itu merupakan proses mengubah gambar vektor ke gambar raster. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti itu. Konversi atau pengubahan format vektor ke dalam format raster ya. Cara yang paling mudah adalah dengan membuka gambar vektor tersebut pada software pembuat gambar vektor. Lalu diekspor dulu ya ke format raster dan langsung Anda temui ya menu di software tersebut. Ya, Anda masuk ke export. Kemudian format gambar DWG dapat dibuka melalui CorelDRAW, tapi sebaiknya tetap dibuka melalui software pembuatnya yaitu di AutoCAD ya. Baru diekspor ke, bisa Anda pilih BMP, JPEG atau PNG ya. Nah, kemudian untuk menghindari ada bagian gambar yang hilang atau tidak terbaca, format gambar AI juga demikian ya, sebaiknya dibuka melalui Adobe Illustrator. Begitu ya, itu untuk cara rasterize. Nah ini. Nah sekarang bagaimana untuk cara vectorize-nya? Ada dua cara ya, manual ataupun melalui software khusus. Kalau manual ya, ada gambarnya ini. Ini gambarnya ya. Ini proses tracing ya. Vectorize itu kebalikannya dari rasterize tadi ya yang barusan saya sampaikan, yaitu proses mengubah gambar raster ke gambar vektor. Proses vectorize ini tidak terdapat pada menu pilihan di dalam software raster ataupun bitmap. Misalnya di Photoshop ya, proses vectorize itu disebut dengan proses tracing ya, di mana dapat dilihat pada gambar di samping ini ya, depan Anda itu proses tracingnya. Nah, cara vectorize secara manual ya, yaitu dengan cara mengimport gambar raster formatnya BMP, bisa JPEG ya atau PNG ya ke dalam CorelDRAW, kemudian kita buat ya shape ataupun bentuk baru dengan cara menjiplak atau menelusuri garis ya, yaitu dengan tracing istilahnya bentuk dari gambar raster tersebut, baru kemudian disimpan ke format vektor. Anda bisa pilih DWG, AI, CDR ataupun SVG ya. Nah, sedangkan untuk melalui software khusus, beberapa software yang digunakan di sini ya, mana tadi? Nah ini ya softwarenya. Anda bisa pakai Vector Magic. Ini yang keterangan sebelumnya Anda bisa klik ya, vectormagic.com. Ini Anda klik aja nanti. Kemudian Magic Tracer, Inkscape ya, Vextractor, Wintopo, Scan to CAD ya. Nah, ini silakan Anda klik nih di sini nih. Ya. Ini software khusus untuk mengolah vectorize ya. Nah, kualitas gambar vektor bagaimana yang dihasilkan oleh vectorize ini, yaitu cukup mendekati aslinya nih, lumayan ya. Jadi untuk gambar dengan warna yang cenderung lebih cenderung sedikit, sedangkan untuk gambar yang banyak variasi warna seperti foto dan gambar dengan gradasi warna, kualitas gambar vektor yang dihasilkan vectorize ini terlihat ada perbedaan dengan aslinya. Nah, seperti itu untuk topik raster dan vectorize ya. Dan bagaimana kesimpulannya? Kesimpulan dari vectorize dan rasterize ya, yaitu pengubahan ataupun konversi dengan format file citra vektor ke raster atau disebut dengan rasterize, dan sebaliknya dari vektor ke rasterize ya, atau disebut dengan vectorize. Rasterize dapat dilakukan dengan sangat mudah
yaitu bisa melalui tool yang biasanya ada di software vektor, yaitu export ke bitmap ataupun raster ya. Nah, prosesnya dari vectorize itu tadi yang saya sampaikan ada dua, bisa Anda lakukan dengan manual ataupun dengan kalau manual dengan tracing ya, yaitu dengan cara menjiplak gambar raster. Kemudian yang kedua itu dengan cara otomatis, yaitu dengan auto trace. Ya, nah untuk latihan soal Anda bisa lakukan ya di file nanti yang akan saya bagikan ya. Silahkan, ada beberapa soal yang bisa Anda untuk latihan ya. Oke, begitu untuk materi rasterize dan vectorize. Kita lanjut ke kisi-kisi ujian ya. Saya sampaikan di awal, semoga Anda bisa mencicil ya, atau belajar terlebih dahulu ya. Anda buka-buka filenya, Anda baca-baca begitu ya, untuk mengisi waktu luang pas minggu tenang ya. Nah, ini adalah file bukunya ya. Anda bisa belajar dari sini. Nah, di sini ada semua nih lengkap nih. Kita lihat data isinya ya. Dasar-dasar digital imaging ya. Nah, ini ada beberapa materi yang pernah saya sampaikan ya, dari bab 1, bab 2 dan seterusnya, gambar digital, kemudian film ya, film analog ataupun sound digital dan seterusnya. Di sini sudah ada semua ya, Anda tinggal baca nih ya. Jadi kalau sampai mahasiswa tidak bisa menjawab, nah padahal di sini sudah ada semua nih materinya, materi soal ya. Jadi saya ambil dari sini, Anda tinggal nanti cari jawabannya ya, dan jangan lupa baca loh ya, seperti itu ya. Nah, lengkap nih sampai dengan terakhir itu ada warna, kemudian bit and byte, densitas, kerapatan layar PPI. Nah, sudah ada nih pixel dan resolusi ya. Nah, soal-soal ini ya saya ambil dari sini. Mungkin misalkan nih bab 5 nih, saya ambil misalkan ada 5 soal. Kemudian untuk warna misalkan ada 5 juga. Jadi kurang lebih ada 35 sampai 50 soal ya untuk UAS-nya karena satu semester ya. Nah, seperti itu ya. Ini jadi buku acuannya nanti saya share ya di si akad. Nanti silakan Anda buka dan Anda pelajari ya, Anda baca-baca ya. Pilihannya soalnya pilihan ganda ya, jadi untuk memudahkan mahasiswa supaya kalau menjawab itu kan kadang kalau teori itu terlalu nanti melebar-lebar ya, tapi kalau sudah dikasih pilihan kan Anda tinggal pilih ya, pilih A, B, C atau D atau E ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh soalnya lagi. Contoh soalnya ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Ya, ini nanti saya upload ya di si akad. Nah, tinggal Anda jawab, nanti dipilih ya. Nah, kalau ini buat saya nih filenya nih, Anda nanti jawaban Anda masukkan di si akadnya ya, dan ini adalah soal-soalnya. Begitu ya. Lengkap ini sampai dengan nomor 1 dan berapa ini? Wih, banyak banget ya. Oh, sampai di sini. Nah, 50. Begitu ya untuk penjelasan materi hari ini ya. Semoga cukup jelas. Dan minggu depan itu adalah minggu tenang ya. Jangan lupa. Nah, cukup jelas ya. Oke, kita tutup dulu untuk soalnya. Nah, begitu rekan mahasiswa, apa yang saya sharekan barusan ya terkait dengan materi terakhir raster dan vektor dan kisi-kisi soal UAS ya. Jangan lupa absen ya. Kemudian persiapkan diri Anda untuk menghadapi UAS ya. Terima kasih yang kemarin sudah mengumpulkan tugas UTS-nya. Ya, beberapa sampai dengan saat ini ada yang masih belum mengumpulkan tugas juga untuk UTS ya. Ya, semoga nanti bisa terbantu saat
pengerjaan soal UASnya ya. Terima kasih, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa minggu depan adalah minggu tenang dan kemudian kita lanjut dengan pelaksanaan UAS. Selamat melanjutkan aktivitas dan kita bertemu lagi di jadwal UAS ya. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang.